Selamat datang, jiwa yang letih mencari kelegaan. Coba Anda jujur sejenak. Ketika Anda sendirian di malam hari, setelah hiruk-pikuk dunia mereda, apa yang paling sering merampas kedamaian Anda? Apakah itu kegagalan yang tidak dapat Anda lupakan? Penyesalan akan kata-kata yang terlanjur diucapkan? Atau mungkin kecemasan yang menggigit tentang masa depan yang tidak dapat Anda kontrol? Kita semua memikul beban, bukan? Tetapi saya ingin memberi tahu Anda sebuah rahasia mendasar yang dipahami oleh para filsuf kuno di Stoa. Beban terberat yang Anda pikul bukanlah masalah itu sendiri, melainkan perlawanan keras kepala Anda terhadap masalah itu. Anda tidak menderita karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Anda menderita karena Anda terus-menerus berkata, seharusnya tidak begini. Ini tidak adil atau saya tidak mau ini. Perlawanan itulah yang mengikat Anda pada rasa sakit. Penolakan Anda terhadap realitas adalah yang mengubah ketidaknyamanan menjadi penderitaan, yang mengubah tantangan menjadi tragedi. Anda menghabiskan energi spiritual dan mental yang tak terhingga untuk mencoba mendorong tembok yang tidak akan pernah bergerak. Tidakkah Anda lelah? Bayangkan jika saya memberitahu Anda bahwa ada sebuah filosofi yang bukan hanya menjanjikan, tetapi benar-benar memberikan kebebasan dari penderitaan semacam itu. Sebuah jalan yang tidak meminta Anda untuk menjadi bodoh atau acuh tak acuh, tetapi untuk menjadi tidak terkalahkan di hadapan apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Filosofi itu adalah stoikisme, dan ajaran intinya adalah menerima, atau seperti yang kita pahami dalam bahasa yang lebih dalam, ikhlas. Ini bukan ikhlas yang pasif, yang menyerah kalah. Ini adalah ikhlas yang aktif, yang penuh kekuatan. Ini adalah pilihan yang disengaja untuk memfokuskan energi Anda hanya pada apa yang dapat Anda kontrol, dan melepaskan semua yang lain termasuk kemarahan Anda terhadap kenyataan. Jika Anda siap untuk meletakkan senjata, Anda dalam peperangan yang tidak pernah bisa Anda menangkan melawan masa lalu dan takdir. Jika Anda mendambakan ketenangan di tengah badai, dan karena Anda ingin membuat kebiasaan menolak menjadi kebiasaan menerima yang membebaskan, maka apa yang akan kita bahas hari ini adalah peta jalan yang Anda cari. Kita akan menyelami bagaimana para pahlawan filosofis seperti Epictetus, budak yang menjadi guru, dan Marcus Aurelius, Kaisar Roma, menemukan bahwa kunci ketenangan hidup tidak terletak pada mengubah dunia, tetapi pada mengubah pandangan mereka terhadap dunia. Mari kita mulai dengan prinsip paling fundamental yang dapat mengubah setiap detik dari hari Anda. Satu pembagian stoik yang agung, yang dapat dan yang tidak dapat Anda kontrol. Inti dari seluruh ajaran stoikisme, fondasi yang darinya semua ketenangan mengalir, adalah pemahaman yang sederhana namun revolusioner. Memisahkan hal-hal di dunia ini menjadi dua keranjang utama. Keranjang pertama, hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Keranjang kedua, hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kendali Anda. Dengarkanlah kata-kata Epictetus yang menggetarkan, yang dulunya adalah seorang budak yang tahu betul arti dari pengekangan dan penderitaan. Beberapa hal ada di bawah kendali kita dan beberapa hal tidak. Di bawah kendali kita adalah penilaian kita, dorongan kita, keinginan kita, dan keengganan kita. Singkatnya, segala sesuatu yang merupakan perbuatan kita sendiri. Hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita adalah tubuh, harta, reputasi, jabatan, dan singkatnya apapun yang bukan merupakan perbuatan kita sendiri. Ini adalah cetak biru untuk kebahagiaan. Kegagalan untuk membuat pemisahan ini adalah sumber dari hampir semua kecemasan dan penderitaan Anda. Mari kita telaah keranjang pertama. Apa yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda? Hanya pikiran dan tindakan batin Anda, yaitu bagaimana Anda memilih untuk menanggapi suatu peristiwa. Bagaimana Anda membentuk penilaian Anda tentang suatu peristiwa, apakah Anda melabelinya sebagai buruk atau tantangan. Tujuan moral yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Itu saja. Sekarang keranjang kedua. Hal-hal yang tidak berada di bawah kendali Anda. Ini mencakup hampir segalanya yang terjadi di luar kulit Anda, tindakan orang lain. Mereka akan selalu mengecewakan, mengkritik atau meninggalkan Anda. Masa lalu sudah terjadi. Anda tidak bisa kembali dan mengubah kata-kata atau keputusan yang dibuat 5 menit yang lalu. Masa depan, hasil dari pekerjaan Anda, kesehatan Anda seiring bertambahnya usia, cuaca, keadaan ekonomi global, atau kemacetan lalu lintas. Ketika Anda mencurahkan energi Anda untuk mengkhawatirkan, meratapi atau mencoba memaksa hal-hal di keranjang kedua, Anda sedang melakukan upaya yang sia-sia dan menyiksa diri sendiri.
Itu seperti mencoba menghentikan badai hanya dengan berteriak padanya. Anda hanya akan kelelahan. Belajar ikhlas atau menerima dalam konteks stoik adalah tindakan mengalihkan perhatian 100% dari keranjang kedua ke keranjang pertama. Ketika Anda kehilangan pekerjaan keranjang kedua, Anda tidak membuang waktu Anda dengan meratap tentang ketidakadilan atasan Anda. Anda segera mengalihkan fokus ke keranjang pertama. Bagaimana saya akan menanggapi ini? Dengan ketakutan atau dengan keberanian? Dengan mengasihani diri sendiri atau dengan menyusun rencana tindakan yang bijaksana? Ketika seseorang yang Anda cintai pergi atau mengkhianati Anda keranjang kedua, Anda menerima fakta bahwa Anda tidak mengontrol tindakan mereka. Anda segera kembali ke keranjang pertama. Bagaimana saya akan menjaga integritas karakter saya sekarang? Bagaimana saya akan memilih untuk melihat situasi ini dengan keadilan dan kebijaksanaan? Kebiasaan mengubah hidup yang harus Anda kembangkan adalah jeda, sesaat ketika menghadapi kesulitan. Dalam jeda itu Anda harus mengajukan pertanyaan yang membebaskan ini. Di manakah garis kendali saya dalam situasi ini? Jika jawabannya adalah tidak ada yang dapat saya kontrol kecuali respons saya, maka Anda telah menemukan kebebasan Anda. 2. Amor fati. Mencintai takdir Anda sebagai masterpiece semesta. Penerimaan stoik naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang mengubah penerimaan pasif menjadi kegembiraan yang kuat, melalui sebuah konsep yang disebut amor fati, sebuah istilah Latin yang secara harfiah berarti cintai takdir Anda. Ini adalah jantung dari ikhlas yang sejati. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi mencintai bahwa itu terjadi persis seperti itu. Filosofi ini mungkin terdengar gila pada awalnya. Bagaimana mungkin Anda mencintai penyakit, kegagalan finansial atau pengkhianatan? Amor fati bukanlah tentang menikmati rasa sakit. Ini tentang mengakui bahwa peristiwa itu sendiri adalah bahan mentah yang diperlukan untuk karakter Anda. Marcus Aurelius, kaisar filsuf yang menulis meditasi, mengajarkan kita cara pandang ini. Terima dengan tangan terbuka apa yang diberikan takdir kepada Anda dan terimalah dengan tulus. Apapun yang terjadi pada Anda telah disiapkan untuk Anda sejak keabadian, dan benang kausalitas telah memutar substansi keberadaan Anda dan kejadian ini secara bersama-sama. Ini adalah pemikiran yang mendalam. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, adalah bagian yang diperlukan dari permadani agung alam semesta. Bahkan, itu disiapkan secara khusus untuk Anda. Bayangkan Anda adalah seorang pandai besi, dan takdir adalah palu dan api Anda. Ketika palu memukul besi dengan keras rasa sakit, kesulitan, kerugian itu terasa seperti serangan. Tetapi sang pandai besi tahu bahwa setiap pukulan, setiap panas yang menyengat, diperlukan untuk menghilangkan kotoran dan membentuk logam menjadi pedang yang kuat dan indah. Jika Anda melihat bencana sebagai sesuatu yang merusak Anda akan hancur. Jika Anda melihat bencana sebagai pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memperkuat jiwa Anda, maka Anda akan menerimanya bahkan mencintainya. Anda akan segera membuat negasi ini takdir. Saya tahu bahwa kesulitan ini sedang mengasah kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian yang saya butuhkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kebiasaan mengubah hidup. Praktikkan amor fati setiap hari. Ketika hal-hal kecil berjalan salah, Anda melewatkan bas, kopi Anda tumpah, hujan merusak rencana Anda, jangan marah. Berhenti. Ucapkan dalam hati, ini adalah takdir saya saat ini. Saya menerimanya. Fire yang dapat saya pelajari darinya. Dengan secara sadar mencintai dan menerima hal-hal kecil yang tidak menyenangkan, Anda membangun otot spiritual untuk menerima bencana besar. Anda mengubah setiap gangguan menjadi peluang untuk berlatih kebajikan. Kopi yang tumpah mengajarkan Anda kesederhanaan, kesabaran alih-alih kemarahan. Kritik yang tidak adil mengajarkan Anda keadilan tidak. Membalas dan kebijaksanaan, memahami bahwa opini orang lain bukanlah realitas Anda. Inilah perbedaan antara penderitaan dan pertumbuhan. Penderitaan adalah penolakan terhadap kenyataan. Pertumbuhan adalah amor fati, yakin bahwa realitas itu, yang seburuk apapun tampaknya, adalah guru terbaik Anda, dan ia datang dengan tujuan tunggal untuk membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih bebas. Ikhlas stoik bukanlah penyerahan, melainkan pernyataan kekuatan bahwa Anda akan menggunakan apapun yang diberikan kehidupan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda.